Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan sharing ganti konektor cas tapi dengan gaya yang berbeda. Sudah kita siapkan ya. Yang satu kameranya mengarah ke blower, jadi teman-teman bisa tahu arah settingan blowernya seperti apa. Yang satu kita mengarah ke sini. Nah, jadi dari dekat. Jadi biar yang nanya-nanya settingan blowernya seperti apa, jadi kita langsung live, bukan live ya, tapi intinya sambil kita ganti dari jarak yang lumayan dekat. Ini kayak gini bisa kelihatan jelas atau enggak saya kurang tahu sih, tapi mudah-mudahan agak. Sebenarnya kalau bisa gini no, coba kita setting gini dulu ya. Oh ini loh 3 ini loh coy. Nah, diganjeli. Oke, kita ganjeli guys biar jelas. Nah jelas banget, jelas ya. Oke, sekarang kita ganti konektornya dari jarak yang lumayan dekat. Kita lepaskan dulu ya. Pertama kita lepaskan ini dulu. Oke, lampunya dinyalakan. Nah ini untuk blok. Sebentar, kameranya blower belum dinyalakan. Lali. Oke, untuk kamera blower sudah dinyalakan ya. Kita coba angkat nih. Tuh, kok udah fokus kameranya? Oh, fokus ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba angkat dulu. Nah, seperti ini. Jaraknya lumayan dekat juga. Tanpa solder ya. Kalau pakai solder posisinya agak angel, jadi mungkin nggak langsung ini. Oke ya, ini kita goyang-goyang biar kita nggak perlu bersihin itunya. Ini yang lama nih, kita taruh sini ya. Kemudian kita ganti dengan konektor yang baru. Ntar kita ambil dulu konektornya. Ya, kalau teman-teman masih agak bingung atau masih baru atau ini, nggak usah ini ya, nggak usah apa jenis putus asa. Intinya dicoba terus, pasti nanti kayak akan terbiasa. Dan ganti konektor cas ini suatu yang paling mudah. Langsung kita pasang ya, hanya dengan pakai blower. Ini yang kita kasih vlog, jangan banyak-banyak, cukup ininya aja untuk apa jenenge. Nah, cukup ininya aja, dikit ini aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, atomnya biar nggak letter, biar nggak meleleh. Ini yang paling enak pakai tongkat ajaib, tapi kita mau praktek pakai tongkat ajaibnya itu, tapi takutnya nanti banyak yang belum punya tongkat ajaib ya, jadi pakai pinset aja. Ini prakteknya agak susah karena posisi boardnya ini miring ya, jadi kita harus pegangin seperti ini. Tuh udah kepasang tuh. Pokoknya solder settingannya, kalau saya ya, setiap teknisi memiliki trik atau settingan yang berbeda-beda, tapi kalau saya lebih suka di 365. Pokoknya mau angkat IC mau apa itu tetap di 365. 365, anginnya ya mendekati 4 lah, 3,5 minimal. Itu kalau saya. Kalau misalnya kepanasan tinggal agak dijauh, misalnya segini kayak dirasa kepanasan tinggal dijauhin. Ya yes, pokoknya segitulah. Kalau kurang panas dideketin. Pokoknya lebih suka di 365. Oke, untuk mengetes ini kita colokkan ke itu. Kemudian kita di apa sini? Nek ya. Kita cek di sini. Kalau sudah masuk 5 volt berarti dia normal, kalau belum masuk 5 volt berarti dia belum normal. Dan kita tes di sini sudah masuk 5 volt ya. 5 volt tuh. Nih, 5,0. Ini untuk ngukurnya ini fokusnya dibikin ke sana biar enggak nang tangan. Nah, ini kalau di sini kan dia ke konektornya nih.
5 volt ketutupannya, konektornya sebelah sini itu 5 volt. Itu 5 volt. Kalau sudah masuk ke sini, ini ada 5 volt masuk ke sini. Kemudian di sini juga 5 volt. Kemudian satu lagi di sini 5 volt. Tuh, kalau sudah di sini berarti mengarahnya udah tinggal ke mesin. Yang penting kalau di sini udah 5 volt berarti konektornya ini udah aman. Jadi kalau untuk masalah cas ya, sekali lagi di sini nggak bermaksud menggurui. Kita di sini hanya cuma sharing. Itu kalau saya pribadi, pengalaman saya seperti ini ya. Kalau misalnya kita yang dibenerin ini, kalau kita yang dibenerin konektor cas, itu kalau misalnya kita ukur di sini sudah 5 volt, berarti yang di sini udah aman. Tapi kalau yang di sini belum masuk 5 volt, tapi di sini udah masuk 5 volt, berarti ini kakinya penyoderaannya kurang. Jadi silahkan ditambahkan timah dengan solder manual. Nah, kalau di sini ada 5 volt, kemudian di sini nggak ada 5 volt, berarti kan arahnya yang dari sini ke sini. Yang di sini ya. Kalau di sini ada 5 volt, di sini nggak ada. Itu berarti jalur yang ini belum benar, jalur arah ke sini. Kalau sudah disolder tapi masih belum ada, itu berarti tinggal dijumper dari sini ke sini. Terus kalau sudah ke sini 5 volt, tapi di sini nggak ada 5 volt, ini kan harusnya runtut ya. Dari sini, pokoknya dari sini, sini, ke sini, ke sini, sini kayak. Bentar. Oh iki. Ini dari sini kelihatan nggak ya, mau agak dekat ikunnya nggak ketoro. Pokoknya arahnya dari konektornya ini ya, dari konektornya ini 5 volt, kemudian arahnya ke sini itu masih 5 volt. Nah, masih 5 volt, kemudian arahnya ke sini masih 5 volt, kemudian arahnya ke sini masih 5 volt, kemudian arahnya ke sini. Ini harus 5 volt semua. Nah, jadi kalau di sini 5 volt, di sini belum 5 volt, berarti jalur yang dari sini ke sini. Ini silakan disolder ulang daerah kaki-kakinya ini ya. Solder ulang. Kalau sudah disolder ulang, sudah dirasa, sudah yakin ini kakinya udah nyatu ke boardnya ini, ke papan mesinnya, itu berarti di sini tapi belum 5 volt, berarti silakan dijumper dari kaki sini langsung ke sini. Nah, kalau di sini udah ada 5 volt tapi di sini nggak ada 5 volt, berarti ini yang bermasalah komponennya ini ya. Kalau dari sini udah 5 volt tapi di sini nggak ada 5 volt, ini komponennya bermasalah. Kalau sudah diganti atau dicabut, ini dicabut nggak apa-apa, ini dicabut atau diganti di sini masih nggak ada 5 volt, berarti ini dijumper ke sini, berarti jalurnya ada yang putus. Begitu juga arah ke sini. Jadi kalau dari sini belum sini nggak ada 5 volt, tuh 5 voltnya nggak keluar, berarti dari sini boleh dijumper ke sini. Atau bisa langsung dari sini jumper ke board sini. Ini harus sebelah pinggir DW paling atas ini, arah atas itu 5 volt. Nah, jadi itulah kira-kira yang kita lakukan mengenai konektor cas. Jadi kalau konektor cas ini walaupun kelihatannya cuma sesimpel itu, tapi ya perunutannya juga seruwet iku ya guys ya. Jadi ya kita nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi kita di sini niatnya cuma sharing aja. Oke, ini juga udah ini biasanya di sini ada IC hitamnya ya. Ini untuk bagi strum. Jadi arah dari 5 volt itu arahnya ada yang ke sini. Sebenarnya ini yang gambar putih ini sudah diangkat. Kalau sampai di sini udah 5 volt berarti kalau sampai di sini udah 5 volt, di yang paling atas paling pinggir sebelah kiri sebelah ini ya, atas sebelah kiri ini udah 5 volt, berarti tugas boardnya ini udah selesai. Itu tinggal masuk ke mesin yang atas, bagian mesin yang atas. Kalau di cas masih belum bermasalah casnya ini, karena yang bermasalah yang mau diganti konektor cas berarti kan masalahnya ada di cas ya, entah casnya itu di cas masuk tapi nggak nambah, atau di cas nggak masuk sama sekali. Intinya masalah cas. Jadi kalau sudah di sini 5 volt tapi di casnya masih bermasalah, itu ada di bagian atas. Bisa jadi fleksibelnya ya, fleksibel dari sini ke sini itu sering banget kita dapat nih. Salah satu contohnya nih, walaupun dilihat fleksibelnya kelihatannya normal-normal saja. Nih fleksibel Rain 4A ini belum saya buang ya. Ternyata setelah kita perhatikan daerah sini ada yang retak. Pokoknya ada cacat. Kalau kita perhatikan di sini ada yang cacat. Jadi ini harus diganti. Oh, kilo. Oh, sebelah sini. Pokoknya cacat dikit pun ini nggak mau. Ini kayak nekok banget kayak gitu kan. Jalurnya kalau retak itu ada yang cacat, itu bisa dari fleksibel. Kemudian kalau sudah kalau untuk memastikan fleksibel bermasalah atau enggak, ya itu tadi, karena kita di sini kan mau ini ya, kita misalnya kita taruh sini seperti ini,
Kita taruh di sini seperti ini. Nah, udah kita pasang seperti ini. Ini untuk memastikan fleksibelnya bermasalah atau enggak. Kita pasang di sini. Kemudian kita ukur yang paling pinggir ini masuk 5 volt ke sini atau enggak. Jadi misalnya ini kita cas. Oh, blowernya patennya cukup ini. Jadi misalnya kita cas. Nah, agak naik dikit, fokusnya ganti ke tengah lagi. Kita ukur di sini. Nyeblok coy. Kita ukur di sini. Sini masuk 5 volt. 5 volt masuk ya. Oke. Yang di ujung sini harusnya masuk 5 volt juga. Tuh masuk 5 volt. Berarti fleksibelnya ini bukan yang fleksibel yang bermasalah. Yang bermasalah berarti mun yang diparane. Nah, itu masuk 5 volt. Oh, ini enggak kesoting coy. Ini masuk yang 5 volt di pinggir sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Berarti fleksibelnya aman. Kalau sudah sampai sini aman, berarti yang tergantung di mesinnya. Itu bisa dari IC cas, bisa dari jalur-jalurnya dan kapasitor dan lainnya. Intinya seperti itu. Oke lah, mungkin sedikit penjelasan, bukan penjelasan ya, sedikit sharing mengenai konektor cas walaupun cuma sepele. Tapi ini yang paling sering mendatangkan pundi-pundi ya. Walaupun sepele, di daerah sini 50.000. Sehari misalnya ganti 10 aja kita udah dapat 500.000. Kalau 10, kalau 20 berarti ya 1 juta. Ya pokoknya kok 1 juta. Iya 20 1 juta. Kalau 100 apalagi, bayangkan 100 HP masuk ganti konektor cas semua. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi ya tentunya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye bye. Thank you.